Kita kan belajar setiap hari ya, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, gimana sebenarnya otak kita bekerja? Bukan cuma soal ngapalin buat ujian, tapi bener-bener ngerti sesuatu. Dulu pikiran kita tuh dianggap kayak kotak hitam, ada masukan terus ada keluaran. Tapi apa yang terjadi di dalamnya? Nah hari ini kita bakal ngintip ke dalam kotak hitam itu. Kita akan lihat mesin belajar kognitif yang selama ini bekerja di baliknya. Jadi pertanyaannya, apa kita ini cuma kayak spons yang pasif, yang cuma nyerap informasi gitu aja? Atau jangan-jangan pikiran kita itu sebuah mesin yang super aktif yang terus-terusan ngebangun, ngolah, dan nyambung-nyambungin ide baru? Pertanyaan inilah yang bakal jadi inti pembahasan kita. Oke, biar gampang coba kita bandingin. Dulu tuh ada teori namanya behaviorisme. Contohnya, anjing Pavlov, dia denger bel, itu stimulus, terus dia ngiler, itu respons. Simple kan? Tapi teori kognitif datang dan bilang, tunggu dulu. Di antara stimulus dan respons itu, ada satu hal yang penting banget, proses berpikir. Otak kita itu bukan sekedar tombol on-off, dia aktif ngolah, nata, dan gunain informasi. Nah, disitulah letak perbedaannya. Biar kita nggak nyasar, ini peta perjalanan kita. Kita mulai dengan ngintip ke dalam pikiran itu sendiri. Terus kita lihat apa aja fondasi yang ngebangunnya. Setelah itu, kita akan cari kunci biar belajar jadi lebih bermakna. Dan terakhir, kita bawa semua teori ini ke dunia nyata. Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di dalam pikiran. Di sini, fokus kita bukan pada apa yang kita pelajari, tapi bagaimana cara kita mempelajarinya. Karena prosesnya itulah yang paling penting. Semuanya itu berakar dari satu kata, kognisi. Asalnya dari bahasa Latin, cognoscere, yang artinya mengetahui. Anggap aja ini kayak sistem operasi di otak kita. Kognisi itu semua yang terjadi di balik layar. Waktu kita dapat info baru, waktu otak kita ngatur info itu kayak file di komputer. Dan waktu kita pakai info itu buat mencahin masalah. Ini nih ide utamanya. Buat teori kognitif, gimana caranya kamu sampai ke sebuah jawaban, itu jauh lebih penting daripada jawabannya itu sendiri. Yang mau dilihat itu peta jalan di pikiran kamu, bukan cuma tujuan akhirnya. Jadi, proses berpikirnya yang jadi bintang utama, bukan cuma perilakunya. Jadi, buang jauh-jauh deh pikiran kalau belajar itu kayak nuangin air ke gelas kosong. Enggak gitu. Anggap aja pikiran kita ini seorang arsitek. Setiap kali kita berinteraksi sama dunia, dapat pengalaman baru, fakta, ide, arsitek ini langsung aktif bekerja, membangun struktur pengetahuan yang unik dan terus berkembang. Oke, kalau pikiran kita itu arsitek, pertanyaannya, material bangunannya apa aja? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal bongkar faktor-faktor dasar yang ngebentuk cara kita berpikir dari kecil. Ada 4 pilar utamanya. Pertama, interaksi fisik, belajar sambil praktek. Kedua, kematangan biologis otak kita. Ketiga, pengaruh sosial dari lingkungan sekitar. Dan yang keempat, ini yang paling keren. Namanya ekuilibrasi. Bayangin deh, kamu punya rak buku yang udah rapi, terus datang buku baru yang bentuknya aneh. Otak kamu otomatis langsung mikir, ini ditaruh di mana ya biar pas? Nah, proses ngatur ulang rak itulah ekuilibrasi. Proses otak kita menyeimbangkan pengetahuan lama dengan yang baru. Fondasinya udah kuat. Sekarang, waktunya kita naik level. Di bagian ketiga, kita bakal cari tahu gimana caranya mengubah proses belajar dari yang cuma sekedar ngapalin, jadi pemahaman yang benar-benar nempel. Gini intinya. Hafalan itu kayak nulis di pasir pantai. Kena ombak dikit, ya hilang. Tapi pemahaman sejati itu kayak kita ngukir di batu. Waktu kita benar-benar paham, pengetahuan itu jadi bagian dari diri kita. Siap dipakai kapan aja, bukan cuma buat ujian besok. Dari ide besar tadi, lahirlah prinsip-prinsip praktis ini buat di kelas. Intinya, perlakukan siswa sebagai penjelajah yang aktif, bukan penonton pasif. Bantu mereka hubungkan titik-titik antara info baru dan apa yang udah mereka tahu. Dan selalu ingat, tujuannya itu pemahaman, bukan cuma hafalan. Susun materinya dari yang simpel ke yang rumit, kayak lagi ngebangun tangga pengetahuan, setahap demi setahap. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang bagian paling serunya, gimana cara pakainya? Yuk kita lihat gimana semua ini berjalan di dunia nyata, di lapangan. Nah, ini kan pertanyaan pentingnya ya, gimana caranya seorang guru bisa bawa teori-teori keren ini dan mengubahnya jadi pengalaman belajar yang beneran seru buat para siswa. Ternyata, ada 5 strategi utama yang bisa dipakai di kelas. Mulai dari memancing momen aha, terus bikin pelajaran jadi relevan sama kehidupan siswa,
memperjelas tujuan belajarnya, mempertimbangkan pengalaman pribadi mereka, dan terakhir, mendorong supaya ilmunya bisa dipakai di luar kelas. Yuk kita bahas yang pertama, wawasan atau tilikan. Kamu pasti pernah ngerasain ini. Itu loh momen aha yang ajaib, pas semua potongan puzzle tiba-tiba nyambung dan kamu bisa lihat gambaran besarnya. Nah, tugas guru itu menciptakan kondisi supaya momen-momen kayak gini lebih sering muncul. Selanjutnya, pembelajaran yang bermakna. Nah, ini kuncinya banget. Informasi baru itu bakal jauh lebih gampang dipelajari dan diingat kalau kita ngerasa itu nyambung sama kita. Kalau siswa bisa menghubungkannya dengan kehidupan, pengalaman, atau lingkungan mereka sendiri, pelajaran itu nggak bakal terasa asing lagi. Jadi kalau ada satu hal yang perlu banget kamu ingat dari semua ini, anggap aja belajar itu kayak gunung es. Perilaku yang kelihatan, jawaban yang benar, tugas yang selesai, itu cuma puncaknya doang. Proses belajar yang sebenarnya, yang paling besar, terjadi di bawah permukaan, di dalam proses berpikir kita yang rumit. Itulah jantung dari teori kognitif. Oke, pertanyaan terakhir ini bukan buat kami, tapi buat kamu. Sekarang setelah kamu tahu sedikit tentang cara kerja mesin belajar di kepala kita, terus mau diapain? Gimana caranya kamu bisa pakai ini secara sadar buat cari makna, nyambungin ide-ide, dan menciptakan momen aha kamu sendiri, supaya bisa jadi pembelajar yang lebih efektif mulai hari ini